Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denza Valevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Tepat ini saya sedang berada di kilometer 93, ruas jalan tol Cipularang ya Tribuners. Polisi menetapkan sopir truk kontainer bernama Muhammad Yahya berusia 27 tahun sebagai tersangka dalam kecelakaan beruntun di KM 93B Tol Cipularang, wilayah Purwakarta, pada Kamis malam 5 Maret 2026. Kecelakaan maut itu melibatkan sedikitnya 10 kendaraan, menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 7 lainnya luka-luka. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat menerjunkan tim Traffic Accident Analysis, TAA, untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut pada Jumat pagi 6 Maret 2026. Dalam penyelidikan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara menyeluruh dengan menutup sebagian lajur tol, serta menggunakan peralatan 3D scanner untuk memetakan posisi akhir kendaraan, bekas pengereman, dan serpihan kendaraan yang tercecer guna merekonstruksi kronologi secara detail. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Raidian Kokrosono, menyatakan bahwa hasil olah TKP sementara menemukan dugaan utama berupa gagal fungsi pengereman pada kendaraan tersangka akibat pengereman terus-menerus sehingga rem tidak berfungsi normal saat kejadian. Polisi juga menemukan pelanggaran muatan kendaraan, di mana truk kontainer bernomor polisi B9367WL dengan batas jumlah berat yang diizinkan, JBI, 16 ton ternyata membawa biji plastik hingga 25 ton, melebihi kapasitas yang diizinkan berdasarkan dokumen uji KIR. Raidian menjelaskan bahwa sebelum kecelakaan, terjadi perlambatan kendaraan di sekitar lokasi akibat truk mogok di jalur 1 pada KM 92Z500B yang sedang ditangani petugas. Namun truk trailer tersangka tidak mampu mengendalikan laju dan menabrak sekitar 9 kendaraan di depannya. Penyidik akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak perusahaan angkutan terkait muatan berlebih, over dimension overloading (ODOL), dan apabila terbukti, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pihak terkait. Saat ini, Muhammad Yahya telah diamankan di Mapolres Purwakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Sementara polisi mengimbau pengemudi kendaraan angkutan barang untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan dan mematuhi batas muatan demi keselamatan di jalan raya. Pak, supir kontainer yang remnya blong atau gimana? Sekalian ya, Kang. Kenapa, Sekalian, Pak? Kemungkinan, Pak? Pak, kemungkinannya kenapa, Pak? Remnya belum. Remnya blong ya? Bapak supirnya? Ayo, Bapak supirnya? Ya. Siapa namanya, Pak? Rekan-rekan wartawan, pagi ini kita melaksanakan olah TKP secara lengkap. Kami melibatkan dari Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Barat dengan menggunakan TAA, Traffic Analysis Accident. Kemudian kita melibatkan dari Polres Purwakarta, dari Kapolres dan Ditlantas. Kita libatkan dari Cipularang, dari PJR Korlantas Polri, dan kita juga melibatkan dari Jasa Marga. Kami bisa sampaikan bahwa kejadian tadi malam itu terjadi pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di kilometer 93-200B dari arah Bandung ke Jakarta. Antara kendaraan trailer nomor polisi di sekian-sekian WL yang dikemudikan oleh saudara NY di TKP jalan lurus dan situasi pada saat tadi malam cuaca cerah. Dari olah TKP sementara yang bisa kami sampaikan, ada beberapa dugaan yang menjadi penyebab terjadi kecelakaan tadi malam. Yang pertama, diduga kendaraan kontainer yang digunakan oleh tersangka mengalami gagal fungsi pengereman yang diakibatkan oleh pengereman yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga pada saat pelaksanaan kejadian diduga rem itu tidak berfungsi secara normal. Yang kedua, kita dapatkan bukti dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada di kendaraan, dokumen-dokumen yang dibawa. Truk dalam uji KIR ini jumlah berat yang diizinkan itu 16 ton. Namun dari kejadian tadi malam, dari dokumen yang kita terima dan situasi truk yang kita lihat, tersangka membawa muatan biji plastik sebanyak 25 ton. Jadi ini melebihi muatan yang diizinkan. Yang ketiga, pada saat kejadian tadi malam itu ada hambatan di kilometer 92.500
B karena ada gangguan truk mogok di jalur 1. Ya, bukan di bawah jalan, di jalur 1. Dan pada saat tadi malam itu sudah ada petugas dari PJR Korlantas dan dari Jasa Marga sedang menangani dan memperlambat kendaraan di belakang supaya tidak berbahaya. Pada saat terjadinya antrian perlambatan tersebut, terjadilah truk trailer yang kami sampaikan tadi menabrak kurang lebih 9 kendaraan di depan. Kemudian terakhir dari kami, ini himbauan sekaligus pembelajaran dari kejadian kecelakaan tadi malam, terutama di wilayah tol ataupun di jalur-jalur lainnya. Yang pertama, pengemudi kendaraan harus rutin periksa dan mematuhi batas dimensi, terutama muatan yang memuat kendaraan barang. Harus sesuai dengan aturan yang diatur sesuai dengan ujikir. Yang kedua, pengemudi ini harus sehat, mahir dan kuasai rute yang akan dilalui. Jadi mungkin rute yang dilalui ini ada tanjakan, ada turunan, kemudian mungkin cuacanya juga mempengaruhi, jalannya mungkin sedang diperbaiki, ini harus dikuasai. Yang ketiga, patuhi aturan kecepatan di tol. Itu yang perlu kami sampaikan. Tambahan dari kejadian yang sering terjadi di tol, tolong pengemudi yang mengemudikan kendaraan di jalur tol, sering terjadi mereka berhenti di bahu jalan. Padahal bahu jalan ini diperuntukkan hanya untuk emergency, bukan untuk istirahat. Sehingga kami dari PJR Polda dan Korlantas bekerjasama dengan Jasa Marga sering menghimbau, sering kata kasarnya kita menghalau untuk kendaraan yang sering berhenti di bahu jalan untuk bisa istirahat di rest area. Ini perlu dipatuhi karena ini berbahaya untuk diri sendiri dan berbahaya untuk pengguna jalan yang lain. Yang terakhir, kami dari petugas Polda Jawa Barat, dari Korlantas, dari Jasa Marga ke depan akan tingkatkan patroli di tol supaya keselamatan pengguna jalan yang ada di tol lebih meningkat dibanding sebelumnya. Pak, korban jiwa sendiri berapa? Oh ya, korban jiwa dengan kejadian kecelakaan tadi malam, yang tadi malam itu ada 2 meninggal dunia, 2 luka berat dan 5 luka ringan. Informasi yang kami terima dari rumah sakit 3 katanya. Ya, tadi malam kejadiannya yang meninggal 2. Mungkin di rumah sakit ada menyusul 1, sehingga kemungkinan yang detik ini tambah, jadi ada 3 meninggal dunia, 1 luka berat dan 5 luka ringan. Ya sudah. Pastikan aja untuk supir udah jadi tersangka. Sudah. Selain supir, tadi kan di penyebabnya ada muatan berlebih, apakah pihak perusahaan akan diperiksa? Ya, kita lihat nanti dari pengembangan penyidikan. Ya, sekiranya itu menyangkut dengan efisiensi ataupun untuk penyidikan akan kita periksa juga. Apakah mungkin jadi tersangka juga? Nanti kita lihat penyidikan. Sudah berapa banyak yang dilakukan pemeriksaan dan pihak mana saja? Nanti teknisnya dari penyidik ya. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.